Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praza Prantera, NPM 2010078201008. Lokal 5PP1. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengambilan keputusan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua teori pengambilan keputusan. Yang pertama, fishbone analysis. Dinamakan diagram tulang ikan karena bentuk dari diagram ini seperti tulang ikan, dengan permasalahan sebagai kepalanya dan penyebab-penyebab yang ada sebagai duri-durinya. Fishbone analysis ini ditemukan oleh ilmuwan Jepang yang bernama Dr. Kaori Ishikawa, dan diagram fishbone analysis ini dinamakan diagram Ishikawa sesuai dengan nama penemunya. Fishbone analysis dapat berfungsi sebagai catatan penelitian. Mengapa fishbone analysis dapat berfungsi sebagai catatan penelitian? Karena setiap kemungkinan yang kita temukan sebagai penyebab terjadinya permasalahan akan diteruskan di salah satu duri. Dengan demikian, fishbone ini tergantung dari penguasaan wawasan pengetahuan akan teknologi yang dimiliki. Oleh karenanya, sebaiknya diagram tulang ikan ini diletakkan pada lokasi yang mudah terlihat bagi semua sehingga semua orang dapat berpartisipasi. Dalam membuat diagram tulang ikan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yakni pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasikan masalah yang sebenarnya sedang dialami. Masalah utama yang terjadi kemudian digambarkan dengan bentuk kotak sebagai kepala dari fishbone. Masalah yang diidentifikasi yang akan menjadi pusat perhatian dalam proses pembuatan fishbone diagram. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah. Dari masalah yang ada, maka ditentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Faktor-faktor ini akan menjadi penyusun tulang utama dari fishbone diagram. Faktor ini dapat berupa sumber daya manusia, metode yang digunakan, cara produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor. Dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah, maka perlu ditemukan kemungkinan penyebab. Kemungkinan penyebab setiap faktor akan digambarkan sebagai tulang kecil pada tulang utama. Setiap kemungkinan penyebab juga perlu dicari tahu akar penyebabnya dan dapat digambarkan sebagai tulang pada tulang kecil kemungkinan penyebab sebelumnya. Kemungkinan penyebab dapat ditemukan dengan cara melakukan brainstorming atau analisa keadaan dengan observasi. Terakhir, melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat. Setelah membuat fishbone diagram, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab yang sudah ditemukan, perlu dianalisa lebih jauh prioritas dan signifikasi dari penyebabnya. Kemudian dapat dicari tahu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar masalah. Selanjutnya, memecahkan masalah menggunakan tree analysis. Analisis dengan pohon masalah. Pada kali ini, topik bahasan saya ada 4. Pertama, definisi pohon masalah. 2. Konsep pohon masalah. 3. Model pohon masalah. 4. Langkah analisis pohon masalah. Pada definisi, terdapat 2 teori yang menyatakan tentang tree analysis.
Yang pertama merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja, menurut Miller pada tahun 2004. Sedangkan menurut Silverman tahun 1994, tree diagram atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab akibat. Model dan konsep PTA dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Pohon masalah memiliki 3 bagian, yaitu batang, akar, dan cabang. Batang pohon menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak. Selanjutnya, langkah analisis. Pertama, mengidentifikasi atau merumuskan masalah utama. Selanjutnya, menganalisis akibat dari masalah utama. Jadi di sini kita menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama sebagaimana yang telah dirumuskan pada poin pertama tadi. Selanjutnya, setelah menganalisis akibat, kita menganalisis penyebab dari masalah utama di sini. Di sini kita akan menganalisis apa penyebab munculnya masalah tersebut. Di sini kita tandai dengan penyebab level pertama. Selanjutnya, menganalisis lebih lanjut penyebab dari level-level selanjutnya. Kita akan menganalisis penyebab dari penyebab level pertama yang akan menjadi penyebab level kedua. Demikian seterusnya, kita dapat menganalisis hingga pada level kelima. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.